Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Febri di pelajaran Matematika Wajib. Oke, hari ini kita akan membahas tentang subtopik trigonometri 1 mengenai identitas trigonometri. Nah, sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah mengumpulkan dulu ya tugas di kegiatan siswa yang ada di buku kalian. Oke, kalau gitu, mari kita lanjut dengan pembelajarannya. Nah, sebelumnya kalian pasti udah belajar ya dan udah hafal nih rumus-rumus trigonometri dasar itu apa aja. Nah, iya bener. Yang kayak di gambar ini nih, ada sin demi, kosami, tan desa, yang gitu-gitu ya. Nih, untuk rumusnya ada kosekan alfa itu 1/sin, sekan itu 1/cos, dan kotan itu 1/tan. Kemudian sesuai gambar segitiga di sini, sin alfa, cos alfa, dan tan alfa rumusnya seperti ini ya. Bunda yakin kalian masih ingat dengan materi ini. Nah, untuk sin alfa itu bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Nah, sin alfa itu kan Y per R. Ketika kita kali silang, kita dapatkan hasilnya Y itu sama dengan R kali sin alfa. Nah, begitu juga dengan cos alfa. Cos alfa sama dengan X per R, maka X-nya sama dengan R kali cos alfa, begitu. Nah, dari rumus yang dua ini, kita bisa menentukan hubungan antara sin, cos, dan tan. Nah, kayak gini. Tan alfa itu kan rumusnya Y per X ya. Nah, kita masukkan nilai Y-nya R kali sin alfa, kemudian nilai X-nya R kali cos alfa. Nah, karena R-nya sama-sama bisa kita bagi, berarti kita coret ini ya, maka kita dapatkan hasil penyederhanaannya adalah sin alfa per cos alfa. Nah, jadi tan alfa sama dengan sin alfa bagi cos alfa, itu pembuktiannya kayak gini ya, datangnya dari sini gitu. Oke, bisa ya untuk rumus-rumus trigonometri dasar, sudah hafal semua? Oke, baik, kalau gitu kita masuk ke identitas trigonometrinya. Di sini Bunda punya segitiga lagi dengan sudut alfa. Kalian masih ingat kan kalau perbandingan trigonometri itu ada kaitannya dengan teorema Pythagoras. Iya, teorema Pythagoras itu untuk menentukan panjang salah satu sisi yang ditanya, begitu kan? Oke, kalau Bunda misalkan ingin mengetahui sisi R, berarti kita gunakan rumusnya. Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu rumus Pythagorasnya. Nah, tadi kan kita udah nyari ya kalau nilai X itu sama dengan R kali cos alfa. Kemudian nilai Y itu R kali sin alfa. Nih. Nah, untuk X dan Y ini kita ganti nilainya. Jadi seperti ini. Ya, kuadratnya jangan lupa. Kemudian karena R cos alfa kuadrat ya sama R sin alfa kuadrat, berarti kita kalikan nih ya, R kuadrat hasilnya R kuadrat, terus cos alfa kuadrat hasilnya cos kuadrat alfa. Begitu juga untuk yang bagian sin, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, terus kalian lihat, karena di bagian R kuadrat cos kuadrat alfa sama R kuadrat sin kuadrat alfa sama-sama punya R kuadrat nih, berarti kita bisa faktorkan. Benar, kita taruh R kuadratnya di luar, terus cos kuadrat alfa di dalam kurung, dan tambah sin kuadrat alfa. Ini kalau misalkan kalian kalikan pelangi, akan sama hasilnya dengan yang baris di atasnya ya gitu. Jadi kita faktorkan nih, karena dia dua suku ini punya R kuadrat. Nah, ini kan maksudnya kali ya kalau ada tanda kurung seperti ini. Kita sederhanakan bentuknya, berarti didapatkan R kuadrat yang di sebelah kiri itu kita pindahkan ke kanan, berarti jadinya pembagian ya. Nah, jadinya cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Maka kita sederhanakan lagi, didapatkan hasil cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Begitu. Gimana, bisa dipahami ya? Nah, ini adalah identitas trigonometri yang pertama.
Nah, untuk identitas dasar trigonometri itu sendiri yang wajib kalian ketahui itu adalah 3 ya. Itu ada identitas dasar, ada 3. Yang pertama udah kita buktiin, sekarang kita akan buktiin untuk identitas yang kedua dan ketiga ya. Nah, sekarang kita buktikan dulu untuk identitas yang kedua. Bentuknya itu secant kuadrat alfa sama dengan 1 tambah tan kuadrat alfa. Nah, untuk membuktikan identitas yang kedua ini, kita bisa menggunakan identitas yang pertama ya. Yang pertama masih ingat ya, tadi itu cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, gimana Bun biar ketemu nih pembuktian yang keduanya? Sedangkan di pembuktian 1, di identitas yang satu kita tahu itu cuma ada cos, sin, dan angka 1. Berarti kita akan memanipulasi atau akan mengubah-ubah bentuk identitas satu ini menjadi identitas yang kedua. Caranya kita harus memunculkan bentuk secant dan tan ya. Kira-kira biar tan itu muncul, kira-kira rumus tan itu apa tadi? Sin per cos, bener. Di sini kita ada nilai sin loh. Nah, berarti kita bisa bagi dengan cos, ya benar. Semua sukunya kita bagi dengan cos. Berarti jadinya seperti ini ya. Cos kuadrat alfa bagi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Sekarang baru kita bisa sederhanakan. Cos kuadrat bagi cos kuadrat itu hasilnya 1, kemudian sin bagi cos hasilnya tan, jangan lupa kuadratnya berarti jadi tan kuadrat alfa, kemudian 1 per cos itu nilainya adalah secant kuadrat alfa. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, apakah sudah sama dengan identitas yang kedua yang tadi kita lihat? Nah, ini sama ya. Tapi ini 1 tambah tan kuadrat alfanya ada di sebelah kiri, sama aja. Ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, berarti terbukti ya kalau secant kuadrat alfa itu sama dengan 1 tambah tan kuadrat alfa gitu. Kemudian untuk identitas yang ketiga, bentuknya itu kotangan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Sama caranya dengan pembuktian yang kedua, kita pakai identitas yang pertama. Nah, kita pakai cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Terus biar munculkan kotangan dan kosekan, berarti kita harus bagi dengan sin kuadrat alfa, benar. Nah, kita bagi nih. Berarti didapatkan hasil seperti ini ya. Semua nilainya kita bagi dengan sin kuadrat alfa, jangan lupa. Terus cos kuadrat dibagi sin kuadrat hasilnya kotan, benar. Kemudian sin dibagi sin itu 1. Kemudian 1 dibagi sin kuadrat alfa adalah kosekant kuadrat alfa. Jadi terbukti ya untuk identitas yang ketiga. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang identitas trigonometri? Ini baru pembuktiannya ya. Kita belum masuk ke contoh soalnya. Oke. Silahkan kalian renungi dulu, kalian resapi dulu mengenai pembuktian ini ya, biar untuk ke contohnya kalian akan lebih gampang.